Baik, kita ulangi ya. Bagaimana kemarin yang laki-laki? Wah, ini spesial nih. Dah, pokoknya yang laki-laki paham ya, bagi 3 ya. Ini begini kan, 2,5, 2,5, 2,5 ya. Talinya di mana kemarin talinya? Sini apa sini? Sini ya. Berapa kemarin? 5 cm kali berapa? 5. Ya, kemudian yang wanita berapa nih? 9. Baik, 9 dibagi berapa? Bagi 5. Kita potong dulu. Ini apa? Untuk kain kafan luar ya. 2 buah. Panjangnya berapa? 2, kemarin disyarat. Kemudian apa lagi? Tapih 1 meter. Kemudian apa lagi? Kita potong begini ya kemarin ya. Ini berapa ya? 3, ya kan? Ini 2,1. Kemudian ini berapa lebarnya kemarin? 25 sampai 30. Ini kita bagi 2 untuk gamis panjang dan gamis pendek. Berapa gamis panjang panjangnya? 2,3. Ini 1,2. Yang kecil dibagi berapa? 3. Untuk apa aja? Kerudung, sidi, kemben. Baik, masih ingat ada catatannya ya. Kita akan potong. Yang laki-laki perlu potong enggak nih? Waktunya cukup enggak nih ya? Perlu ya. Baik, saya ada kain ini 7,5 meter. Saya butuh 1 relawan. Pak Nanang, ayo. Sana, Pak. Jadi cara motongnya tinggal dibagi 3, tidak usah bawa meteran, kan ini sudah 7,5 meter. Mana ngambil sini, pegang sini. Oke, ya. Ini pegang lagi. Ya, itu betul saya. Nah, tinggal gini aja, dipaskan. Ini soalnya sudah pas 7,5. Tarik lagi Pak. Terus ya. Ya, gini aja. Kemudian kita baik ya. Jadi gini, kita tinggal potong ini. Potongnya diletakkan gini ya. Jangan biasa di-bret gitu. Ya. Pakai gunting yang tajam ya. Ya, letakkan aja, Pak. Jangan dilepas ya ini ya. Kalau orang satu caranya tadi begitu, cara motong. Tapi kalau orang 2, boleh Pak Nanang pegang di sini. Iya. Gini ya. Jadi 1 megang. Ini saking tajamnya guntingnya soalnya. Oke. Kita sudah punya 3 kain. Nah, setelah itu kita akan memotong tali. Ya. Saya lihat di beberapa tempat itu talinya dipotong di sini, kemudian diikat jadi 2 diikat jadi 1, itu jadinya jelek. Saya lihat di RSU juga begitu. Saya mau ngandani nggak enak. Ya betul, estetisnya nggak ada. Ini cara motongnya, lihat cara bikin talinya. Potong gini ya caranya ya. Lihat. Ini jangan pegang sini dulu, nggak usah takut Pak.
Ya, kemudian tekuk gini. Ini kira-kira 5 cm ya. Kira-kira nggak usah diukur. Gini Pak, itu kelebaran. Oke. Ya. Oh, kekecilan. Nah, segitu. Nah, jenengan pegang di sini. Yang ini enggak usah. Nah, gitu ya. Jangan dilepas. Masukkan gunting di sini. Ya. Di pojokan gini. Ini tinggal didorong. Ini insya Allah lebih rapi dan cepat. Kita butuh berapa ini? 5. 2. Ya, cepat dan rapi ya. 3. 4. 5. Sudah punya 5 tali? Rapi kan? Caranya begitu. Motong aja, kalau nggak latihan nggak rapi. Berarti kan di red gitu kan? Ya, kurang rapi. Baik, kita akan susun sekalian ya. Pak Nyon, saya diangkat dulu. Nah. Baik, ini 5 tali. Bagaimana kita nyusun untuk persiapan mengkafani? Kita ambil 1 tali ini dulu. 1 tali ini kita akan potong begini. Saya letakkan dulu. Saya akan potong 1 di sini. Letakkan di bawah untuk pocong. Pocong butuh berapa? 2. 3 yang mana lagi satunya? Ya? 1. Sisa 1 kan? Sisa ini untuk apa nanti? Tangan atau kaki. Oke? Kita akan umpamakan tadi kepala di sebelah sini, ya. Berarti saya ambil 1 lagi. Ini saya letakkan di mana ini? Bau itu sini nanti ketemunya. Bukan di leher, ada yang di leher gitu. Ya. Yuk, kayak ketekek. Jadi di bau. Kemudian 1 ini di mana? Perut. Ya, di perut. Kemudian 1 ini di mana? Paha. Kemudian 1 lagi ini di mana ya? Ini betis ya? Betis kalau segini panjangan ya? Saya potong ya. Boleh saya potong sedikit gini? Ini saya jadi punya sisa 2 untuk tangan dan kaki. Setelah nanti dimandikan. Ya, jelas? Jadi harus sisa ini 2. Baik, kita simpan. Kemudian kita akan menyusun kain kafannya. Gimana menyusun kain kafannya? Ini juga mudah sekali kan? Pak, nikinya sampun Pak. Nah, biasanya bawah dan atas itu gede mana? Gede atas. Kain kafan yang kita punya itu sekitar lebarnya segini. Ini berapa ini? 115 ya. 115 dan bahannya gimana? Tipis, transparan. Maka kita mengantisipasi jangan sampai nerawang ya, nerawang dan cukup ya. Biasanya kita nggak tahu jenazahnya kayak apa. Ternyata jenazahnya gede. Kalau sudah ditoto salah, nanti gimana kita akan membetulkan? Susah. Maka kita begini, kita miring, ya miring, kaki sebelah sana agak miring, ya begini. Ininya kurang lebar soalnya, oke, begitu caranya. Jadi miring, kemudian 1 lagi, silang ya. Jadi ini begini, silangnya jangan banyakkan. Nah, gitu. Ya, gini ya.
Kemudian ini bebas, mau di sebelah sini boleh, mau di sebelah sana boleh, mau di atasnya juga boleh. Ya, jadi prinsipnya hanya tiga. Tiga itu tidak harus di bawah semua dan tidak harus di. Kalau ini kita letakkan persis di bawah jenazah, fungsinya kurang, ya, karena biasanya itu meletakkannya kemudian menutup bagian atas. Maka kita akan coba, ya, ini di sebelah sini, ya gini Pak, atau jangan agak sana lagi, ya. Ini ya, jadi ini sudah double, insya Allah lebih menutup, nanti tidak nerawang gitu. Jelas, kalau ini kita letakkan di sebelah sini, hanya kena ini. Jadi kan pernah lihat, kalau orang non-muslim itu meninggal, didandani gitu ya. Di PKU saya beberapa kali gitu ya. Dipakai kaos, dipakai baju gitu. Ya, kan susah ya, udah kaku gitu. Kemudian saya belum pernah sebelum itu. Ya kita gimana? Sebenarnya nggak boleh sih, tapi rumah sakit kemudian ini harus diurus karena ya kemudian apalagi pas COVID kemarin. Nah kemudian yang penting ketok ngarep, yang penting ketok ngarep beri disuwek sih dia. Jadi kita juga itu yang penting ketok ngarep. Bagaimana? Nah kita letakkan John Sawu begini ya, oke. Kita letakkan persis di tengah kain kafan. Baik. Gini ya. Ini jenazah kan masih ada anduk atau tutup kain. Ini jangan kemudian langsung dilepas. Ya, kita akan pasang di sana apa? Kapas. Ya, kemudian kita kasih kapur barus ya, misalnya. Jadi di lubang hidung, lubang telinga, ya, kemudian di ketiak, di payudara, di mana? Usar, di kemaluan, ya. Tapi caranya bukan dibuka, gitu bukan. Prinsipnya kemarin apa? Prinsip penjagaan aurat. Ini masih tetap. Jadi kalau ini sudah tertutup, sudah dikasih kapas semua, baru ini ditutup. Ditutupnya dari arah mana? Sini dulu apa sini dulu? Gimana ini? Rumusnya gimana? Rumusnya talinya di sebelah mana nanti ikatannya? Talinya ikatannya itu di sebelah kiri tubuh jenazah. Maka ini yang kita tarik dulu. Nah, ini dulu. Yang itu tarik. Nah, kalau jenazah sudah tertutup, ya, ini baru kita lepas. Ya. Baru kita lepas. Jadi kita mulai dari tadi memandikan sampai mengkafani, kita tidak melihat aurat secara vulgar. Kalaulah kemudian kok yuk ketok itu lain ya, bukan sengaja, tapi kita sejauh mungkin harus menutup aurat. Ya, baru sisi kanan, karena tali tadi diikatannya di sini. Karena kalau diikat di sini ini otomatis narik di sini. Kalau ini dulu, yang ini nanti kayaknya ketarik lagi gitu. Ini ya. Nah, kemudian beritup ya, baru kemudian diikat. Ikatannya di sebelah sini ya, dengan apa? Modelnya tali apa? Tali wangsul, kayak ngikat sepatu gitu. Mudah begitu? Bisa ya? Ada pertanyaan yang bapak-bapak laki-laki dengan ini? Bisa? Gampang sekali ya? Gampang sekali. Baik. Kalau gitu ini tugas jenengan untuk membongkar, untuk ngelempiti ini ya. Dibantu Yosef. Ini kita ngirit waktu saja. Oke. Di sebelah sana aja. Ya, kita lanjutkan untuk
Kalau kayak tugas Pak Guru, Bu Guru ini. Oke. Baik, sekarang yang ini sudah jelas yang laki-laki bisa, karena belum pernah bisa, berani apa tidak? Kalau misalkan nanti di ending suatu, kalau sudah selesai di praktek berkelompok di Pak Nur yang menyaksikan. Kapan? Besok maksudnya kalau udah Oh, selesai. tidak apa-apa. Oke, sama. Iya. Itu kayak ranting mana modal itu, jadi dilombakan, malah dilombakan. Jadi saya menilai nanti dilombakan begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Memang begitu. Jadi tadi saya katakan, saya tanya, jenengan bisa, oke, jenengan jawab bisa. Tapi kalau kemudian berani enggak? Ya, ada dua saja, bisa ning ora wani, wani ning ora iso. Ya, saya harapkan jenengan yo bisa yo wani. Ya. Sekarang gini, yang pasti masalahnya adalah jenazah itu diapa-apain manut. Ya, manut. Saya minggu kemarin itu tetangga saya malah itu meninggal sudah 3 hari sudah menggelembung itu. Ya, tak bawa ke rumah sakit sih. 3 hari itu sudah menggelembung. Itu kalau jenengan dengar berita di Purna Mandala kemarin. Jadi ya manut, tetap manut. Yang iya, ada caranya sendiri. Oke, tapi jenengan enggak usah mikir nanti. Biasa. Ya. Nggih. Nggih. Itu kalau kain kafan itu memang standarnya memang setipis itu, atau ada kain kafan yang mungkin lebih tebal, lebih lebar, sehingga kita nggak usah berlapis-lapis, itu mungkin. Kalau standarnya 3 lapis. Jadi gini, ada hadis ya, memang menjelaskan bahwa kain kafan laki-laki itu 3 lapis. Ya. Kemudian kalau perempuan itu juga ada mengatakan 3 lapis, tetapi para ulama bersepakat kain kafan wanita itu 5 lapis. Ya, artinya apa? Di beberapa tempat ada yang membolehkan atau membiasakan laki-laki dan perempuan itu sama 3 lapis. Ya, saya kalau kemarin waktu COVID juga 3 lapis, sama aja susah. COVID susah. Kemudian jenazah kecelakaan, ya, jenazah kecelakaan lalu lintas itu yang kebanyakan itu dengan kondisi yang seperti itu mau dibuat 5 lapis perempuan itu susah. Terus dibuat 3 lapis aja. Nanti masih ditambah plastik dan sebagainya, ya, sehingga kita tidak menyalahi dari itu karena kita paham. Dulu pernah ada yang protes sama saya, kok ini kok 3 lapis saja wanita, ya, padahal ada hadisnya, boleh, tidak apa-apa, tapi bagus 5 lapis. Jelas? Saya lanjutkan yang untuk yang wanita ya. Ada yang pernah? Jenengan pernah motong? Oh, gitu ya. Maunya yang instan-instan ya. Tapi yang instan saya nggak tahu kayak apa ya, kayak apa motongnya, apa dengan cara ini atau enggak, saya nggak tahu ya. Baik, ini 9 meter kita akan potong. Butuh relawan apa relawati? Silahkan. Pandangan lagi? Oke, silahkan Pak. Tapi tolong perhatikan ibu-ibu ya. Kita akan potong berapa tadi? Ini, kita akan potong ini dulu. Berapa ini? 225. Saya akan bawa meteran. Tapi kalau tidak ada meteran, jaringan bagaimana? Apa yang jenengan lakukan kalau tidak ada meteran? Ukur di tubuh jenazahnya, ditambah atas 25 atau 30,
bawah 25 atau 30. Gitu ya untuk pocongnya. Jadi pocong itu sekitar 25-30. Kenapa kok 25-30? Biasanya itu kalau badannya besar itu akan menarik dia, narik kain ya. Sehingga kalau hanya kasih 10 cm enggak cukup nanti. Saya akan coba potong ya. 2, 2, 5. Tarik Pak. Ya, segini ya. Jadi di antara caranya tadi apa kalau nggak meteran? Diukur tubuhnya ditambah ini salah. Coba yang itu ditekuk aja. Ini tekuk. Yang ini Pak. Ini gini. Jangan pegang sini. Baik, kita punya kain 2 ya, yang sudah dipotong 2. Mana Pak yang 1? Nah, ini karena wanita ini beberapa potongan, tolong dipisah. Kalau nanti campur, mumet sing dia. Jadi ini pertama tadi yang 2,25 meter ini ya, 2 buah. Saya akan taruh sebelah sini ya. Kalau enggak mumet. Nah, sekarang kalau sudah sampai kepada 1 meter dan seterusnya, kita biasakan tidak usah bawa meteran, kita modelnya KR. Ya, kalaulah tidak KR, maka caranya gini, ini 1 meter kan untuk tapih, gunakan jadikan gini. Oh cukup, ini 1 meter kira-kira, gitu. Jadi nggak usah ribet gitu, orang meteran gitu, ya. Ini Pak. Agak anu sih. Ya, nah, ini ya, kalau misalnya 2 orang kemudian ini saya sudah lurus belum nih? Kita cari patokan ini ada garis namanya kalau saya istilahkan garis toko gitu. Oh, lurus surung ya. Ini kan gini. Nah, kalau ini sudah lurus enak kita ngiro-ngiro nih gitu ya. Nah, ini kita potong 1 meter. Ini untuk tapih. Baik, saya letakkan di sini. Kemudian sisa berapa ini? 3,5. Baik, 3,5 kita lipat dulu Pak. Nah, caranya kita akan motong sisanya itu yang 3,5, caranya begini Bu. Kita lipat dulu. Kita belah dulu. Ya. Lurus Pak. Kita ambil di sini 25 atau 30 cm. Ya. Kemudian ya, gini ya. Ini sekitar 25 30, enggak usah diukur, ya. Kemudian ini kita belah dulu. Tangannya, gini kan, seperti itu. Ya. Nah, kita punya 2 kain, 1 besar, 1 kecil. Yang ini untuk apa? Yang lebar. Gamis panjang dan gamis pendek. Gamis panjang berapa tadi? 2,3 itu kira-kira berapa ya? Kita nggak usah mikir yang panjang, mikirnya yang pendek, ya. Yang pendek berapa? 1,2, 1, 2 gini, ya.
Potong gini aja. Yang panjang biarin aja, nggak usah diukur lagi. Ya. Gitu. Jadi simple ya. Udah, kita letakkan lagi. Kita pisah lagi di sini. Gamis panjang, gamis pendek. Kemudian kita akan motong yang kecil-kecil ini. Bagi berapa? Bagi 3. Baik. 3, yang satu untuk apa? Kerudung segini cukup enggak? Kerudung jenengan cukup enggak sih? Hah? Kan di gini kan? Ya. Cukup apa lagi? Hah? Cukup nggih, segini ya. Diukur Pak Anang jenengan cukup enggak tuh untuk kerudung? Ini cukup insya-Allah. Ya. Baik. Kemudian untuk CD segini cukup? Wah, mantap banget. Baik. Kenapa ukurannya berbeda? Yang ini panjang, ini untuk apa ini? Kemben itu nutup apa ini? Dada. Artinya memang beda, harus lebih panjang karena dadanya pasti lebih besar. Paham ini sampai di sini? Kita letakkan di sini. Kita pisahkan. Jadi ini letaknya pun kita sudah gampang nyarinya. Sekarang kita apa? Setelah ini kita potong apa? Tali. Baik, tali ambil di 2,25. Nah, kita potong seperti tadi Pak Nanang. Ya, perhatikan. Besok lagi nggak usah beli yang instan. Baik, caranya begini, kita butuh berapa tali? Berapa? 6. Ya, itu kelebaran Pak. Oke, awas tangan jenengan. Kita butuh 6 ya. Ini akan cepat kita motongnya. 2. Tidak harus dukur ya. Kira-kira wae. 3. 4. Tenang aja Pak. 5. 6. Sudah, kita punya 6 tali. Baik, kita akan mulai susun ya. Mana dimasukkan sana jauh. 6 tali kita punya. Gimana sekarang nyusun tali ini? Baik, saya akan ambil satu. Satu kita akan model seperti tadi. 2 untuk pocong atas dan pocong bawah. Ini 1. Ya, pocong segini kan cukup. 2. Ya. Sisa? Sekali lagi untuk apa tadi? Kaki atau tangan. Kemudian saya ambil lagi 1 tali sama tadi yang laki-laki di mana? Bau. Kemudian 1 lagi di mana? Perut. Ya. 1 lagi di paha. 1 lagi di betis. Tadi betis juga kepanjangan ya ini ya. Saya potong lagi. Oke. Karena betis ini kan kecil ya. Sama, jadi punya 2 tali untuk tangan dan kaki. Kita masih punya 1 tali yang panjang. Untuk apa nanti? Kita simpan dulu ya, panjang. Kita akan susun sekarang. Kita akan susun mulai dari kain yang 2,25. Sama posisinya miring. Ini ya.
Kemudian ya, begini. Terus apa ini? Apa yang kita susun setelah ini? Gamis panjang. Gamis panjang kita ambil kain yang panjang tadi. Caranya bagaimana? Ini kepala kan? Ya, gamis panjang itu menutup sampai bawah kan? Lihat gitu, kita ukur, letakkan mana? Ya, kemudian ini kita lipat. Ini ya. Kemudian ini kita tekuk begini. Lihat, boleh ada dua macam cara, boleh dipotong begini, ya, boleh dipotong dengan, kalau seperti itu tadi ada yang terbuang. Kalau kita motong, letakkan mana? Ya. Yang tidak terbuang itu dengan cara dipotong hanya di begini, ya, gini aja. Ini untuk apa? Lubang kepala. Ini untuk praktis, tidak membuang kain. Takutnya nanti ada yang dipakai untuk jimat. Nyusunnya, kalau tadi diukurnya di sana, sekarang nyusunnya dibalik. Ya, yang panjang di sebelah sini. Kalau misalnya ini menjuntai agak sana lagi. Naik lagi. Ke sini lagi. Sudah. Kalau ini misalnya ngelawer di lantai, ini kita tekuk di sini. Ya. Jelas? Setelah baju kurung panjang, kemudian baju kurung sama. Hanya ini lebih pendek daripada yang tadi. Ini ya. Baju kurung pendek itu kira-kira menutup sampai sini. Kalau yang panjang sampai bawah. Ini sama, caranya dipotong begini. Tadi saya katakan boleh begini ya, gitu langsung, tapi ada yang terbuang begitu. Ya. Saya takutnya buat mancing Pak Nanang nih. Ini ya, ini sama nyusunnya, yang panjang di sebelah atas, gini, iya. Ini juga ditekuk biar tidak menjuntai di lantai. Sudah? Kemudian apa? Nah, kita punya tali tadi. Tali itu letakkan di sini. Ini untuk apa ini? Tali tapih. Ya. Jadi ya. Yang keenam, tali yang keenam itu taruh di situ, kemudian di atasnya ada tapih. Jadi nanti ketika dipakai itu untuk nutup, untuk ikat tapih. Jelas? Setelah ini apa? Ini yang jeruan ini. Jeruan ini apa ini tadi? Yang panjang ini. Kemben. Kemben itu jangan ditaruhnya di tengah begini, jangan. Ya, takutnya nanti tubuhnya besar, nggak cukup. Maka di sini, separuh aja di situ. Kemudian ini dilipat di sini. Jadi nanti dia akan muter di tubuhnya. Jadi begini. Kalau di tengah-tengah barangkali nggak cukup, motongnya salah, hanya sampai segini, ya kan? Ya, kalau ditaruh di sebelah sini, nanti lebih aman muter. Kemudian
apa? CD ya. CD-nya gimana nyusunnya? Tinggal taruh sini aja. Ya, sini mau ditekuk sedikit enggak apa-apa. Ya, nanti tinggal di gini. Seperti pempes. Lah gimana kalau pakai pempes? Enggak apa-apa. Kalau jenazah itu ada cairan yang keluar dari tubuhnya, ya, enggak apa-apa. Terus ini kerudung. Kerudung itu boleh dijelujuri. Tahu dijelujuri nggih? Bapak tahu nggak? Nah, ibu-ibu tahu lah insya Allah ya. Nah, ada yang oposi itu. Ternyata ibu-ibu ada juga nggak tahu. Jadi dijelujuri pakai benang itu satu, itu nanti ditarik, tinggal ditarik gini. Hah? Iya, itu dijelujuri. Tapi kalau misalnya tidak ada benang, ya sudah usia-usia kita itu kan kan. Taruh di sini. Taruh di bawah gamis. Kenapa taruh di bawah gamis? Kalau taruh di bawah gamis, setelah ini dipakai gamis, nanti nggak lepas lagi. Sekarang kita akan susun apa? Kain kafannya. Silahkan. Nah itu nanti terakhiran. Sudah dipotong belum? Belum, tidak apa-apa, teknis. Teknis saja. Boleh. Tapi ingat ya tadi yang jenazah putri, kalau rambutnya panjang diapain? Dikepang 3. Ya. Ya, harus 3. Ada hadisnya 3. Baik, kemudian kita akan nggak usah tutupi dulu. Nggak usah lebar-lebar. Nah, 2 gitu aja. Jelas? Kita akan susun kain kafannya ya. Ya. Cara membawa jenazah, ngangkat itu gini atau? Nah, boleh gitu. Jadi cara membawa jenazah ya, baik ketika dimandikan, jangan begini ya. Ini nggak ada tenaganya. Jadi gini, Pak. Jadi caranya mungkin ini masuk dulu 1, ya, kemudian posisinya 3 orang, 1 di sini pegang kepala dan gini, 1 di sebelah sini. Kalau yang sebelah sini agak kuat ya, 1 di sana. Jangan begini, tapi begini. Yang paling enak itu nanti setiap kampung punya scoop stretcher namanya. Kemarin sudah saya jelaskan belum scoop stretcher? Scoop stretcher itu jadi untuk membawa orang sakit atau membawa jenazah yang itu pakai stainless itu dikrek gitu. Jadi itu bisa misalnya kayak Pak Agus itu kan gede itu, kalau 3 orang berat, itu 2 orang bisa terangkat. Jadi itu saya pernah tetangga saya meninggal di lantai 2. Tangganya cuma segini. Ya, kalau tidak pakai alat itu susah sekali. Ya, alhamdulillah saya di Purnamandala itu sudah punya itu, sudah tak belikan. Jadi ya koyok SAR itu gini miring sekali, ya, diikat gitu, kemudian diturunkan cuma 2 orang. Jadi ngangkatnya sini dan sini. Ya, kalau di tempat saya itu kan di perumahan, rumahnya kecil-kecil, pintunya kecil-kecil. Jadi itu kalau diangkat pas pintu itu kan susah. Nah, itu pakai namanya scoop stretcher. Nanti dilihat di Google, belinya di toko online itu sekitar 1,8 atau 2 juta. Baik, ini sudah cara mengangkat sudah tadi ya. Sekarang kalau misalkan memang besar terus harus 3 atau bebas sebenarnya kanan kiri kan beda susah. Satu sisi. Ya, satu sisi. Oke. Kalau 5 orang susah, tadi yang saya katakan kalau masuk keluar pintu susah kan? Apalagi banyak belokan di rumah gitu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana ini? Pertama pasti dipasang kapas dan sebagainya ya. Oke, sudah. Kemudian
Tadi tali itu sudah dipasang ya, kaki dan tangan. Kemudian apa? Ini belum dilepas ya. Ini tutup sampai sini. Dipasangi apanya? Ini CD-nya dipasang. Kemudian apa? Kemben dipasang ya. Nggak usah terbuka sama sekali. Tinggal ini dimasukkan begini ya. Misalnya nggih, boleh. Jadi kok semangat banget dia. Pak Nanang semangat banget tentang CD ini. Sudah, ya begitu ya. Kemudian apa? Kemben sudah tapih. Ya. Kalau kemben dan tapih sudah terpasang, ya. Jadi diikat ya. Ini nggak harus di sebelah kiri tubuh jenazah. Ini cukup di tengah, tidak apa-apa. Ya. Di tengah sini tidak apa-apa. Ya. Kemudian ini baru dilepas. Ini ditahan sedikit. Jadi aurat tetap tertutup. Jadi caranya begitu. Kemben sudah menutup kan? Gitu ya. Kemudian apa? Gamis pendek dulu, ya. Gamis pendek dipasang, kemudian gamis panjang, ya. Gamis panjang. Nah di sini letak kita masang kerudungnya. Kalau tadi dipasang dulu sebelum gamis, dia lepas. Kalau ini tidak pakai tadi apa? Selujur. Tinggal di ini aja. Gitu aja cukup. Sudah kan gitu? Jadi nggak usah dilipat kayak segitiga dan sebagainya, itu enggak ada. Terus gimana? Ditutupnya dari sisi ini ya? Sama ya? Itu. Kemudian sisi sini. Selesai sudah. Sebenarnya kan ngikat. Oke, yang ini karena ini kain standar kita, tapi ini kan manekin Eropa, jadi lebih panjang. Jangan ngikat sebelah sini aja. Jangan ngikat sebelah sini aja, Mbak. Sini, diikat sini aja, nggak usah semuanya. Saya pulang. Nyon sewu ngikatnya sebelah mana, Bu? Kiri, Pak. Ya. Kiri itu mana? Kiri apa, Bu? Kiri mayat, Pak. Iya, artinya di mana? Tangan kirinya. Nah, kepala di sana. Iya. Kenapa bukan saya yang ngikat, nanti jangan ketutupan. Ngikatnya sebelah sana ya, di sebelah sana. Posisinya jenengan harus ke sana. Ya, saya di sini. Iya. Baru bokongi kan Jadi diikat kayak tali sepatu. untuk memudahkan ketika sudah diri yang lahat. Iya. Kebalik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini waktunya kan nganu ini habis. Kalau jenazah anak-anak berarti ukurannya? Jenazah anak-anak beda. Jenazahnya 2 kain dan 1 gamis. 2 kain? Ya, untuk anak-anak. Kalau laki-laki, anak laki-laki. Iya sama. Waduh. Pakai gamis juga anak-anak. Tapi kalau anaknya seberapa sih sekarang? Anak gede atau anak kecil? Tangguh. Ya, biasanya sudah 3 aja. 3. Ya. Ya. Sudah nggak usah semuanya. Ketika bilang yuk praktek kan yuk kertas Pak, ketika pocong inggilnya kan. Gitu ya. Jadi ini kalau kepanjangan ini bisa dimasukkan ke sini gini, ya.
Nanti dikasih, jangan lupa kasih minyak wangi ya. Minyak wangi. Minyak wanginya itu minyak wangi yang disemprot itu kan lebih enak. Jangan sing Padahal yang sewu lagi mana? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ya? Jadi tali itu tidak ada ketentuan. Mau talinya 2, mau talinya 3, tidak masalah sesungguhnya. Hanya pantese gitu kan. Ya, jadi koyo lemper apa koyo apa gitu. Itu seperti itu. Yang lain? Waktunya habis. Ini sudah terakhir ya. Berarti sudah selesai kan? Tinggal praktek ngubur ya. Saya informasi saja tentang makam Husnul Khotimah ya. Jadi makam itu letaknya di Madulio. Ya, saya biasa pakai slide tapi ini enggak pakai slide. Kemarin kita malah sudah memutuskan makam itu kalau ada yang mau ngapling silahkan. Ada yang satu keluarga gitu misalnya silahkan gitu. Enggak mahal-mahal banget gitu. Ya, kita sudah siapkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika ada orang yang meninggal, silakan hubungi saya atau hubungi PKU. Nanti apakah mau dipulasara oleh PKU atau dipulasara sendiri di rumah, tidak ada masalah. Dipulasara PKU di rumah juga bisa, ya. Dan kita akan melayani mulai dari rumah duka sampai kemudian pemakaman, dan kita akan merawat kebersihannya di sana. Makam itu kita kelola dengan syar'i, tidak ada satu semen pun di sana yang ada di kubur itu, ya. Tidak ada tanaman, tidak ada batu dan sebagainya, hanya satu batu untuk tanda dan ada namanya, dan namanya juga tanpa gelar begitu. Jadi kita siapkan seperti itu. Ada aturan-aturan yang lain tentang makam itu, ada tata tertibnya sudah kita pasang di sana. Kalau yang mau melihat di sana silahkan, nanti kapan kita akan antar ke sana, insya Allah. Ya, kita akan dalam biaya kaplingnya itu bertingkat ya, ada yang mulai harga 1,5 per meter sampai yang paling murah 750 ya. 1,5 itu hanya dua tingkat aja, karena itu kan kayak Imogiri itu naik gitu ya. Fasilitas yang lain di sana ada duriannya, jadi bisa petik durian sendiri. Yang boleh di sana asal muslim mau ikut aturan syar'i. Ya. Tidak memandang orangnya, tidak memandang itu organisasinya. Mungkin mendengar cerita-cerita yang lain gitu ya, misalkan di sisi kanan kirinya di sisi kanan, maksudnya kita juga benar gitu kemarin kan kita benar di sininya gitu kan maksudnya. Jadi gini, yang pasti wallahu a'lam bishawab ya, kita tidak usah bicara sampai di situ ya. Tidak ada keterangan sampai di situ. Yang pasti adalah yang kita dituntutkan adalah jangan sampai kemudian makam kita itu ya, misalnya dengan Nasrani ini campur ya, di banyak makam itu dengan non muslim itu campur ya. Kemudian memang
Dulu ceritanya gini, ceritanya dulu kita ditunjukkan tanah di Jelegong. Tahu Jelegong ya? Jelegong itu tanahnya, keluarganya Pak Bambang itu di bawah itu 2,5 hektar. Saya lihat ke sana ketika masuk saja sudah makam Kristen. Yang sebelah kiri ya, makam Kristen. Ini sudah bagi saya sudah tidak cocok gitu. Ya. Ini baru masuk saja, apalagi kalau kemudian jadi satu kayak di kampung saya itu malah ngeri lagi. Sudah campur yang pojok belakang itu yang dekat kiblat kalau maksud saya itu karena bagi saya penting itu. Kok sing cepak kiblat malah sing Kristen itu juga menjadi masalah. Sekarang malah ditambah dengan ada acara ritual tahunan nyadran dan sebagainya itu yang saya tidak. Dan rapi insya Allah di sana ada blok-bloknya sehingga ini misalnya kemarin Pak Sulis gitu blok A2 ya nomor 4 gitu misalnya ada jelas ya. Jadi lebih rapi, lebih enak dan tidak singgup angker gitu ya. Jadi biasanya kalau kuburan itu kan ketok angker gitu ya. Itu sejak awal kita setting murah angker. Nek datang ke sana orang ke sana mengatakan koyo kolam renang gitu. Ya. Ada, bukan kita tidak juru kunci ya, hanya yang rawat di sana ada. Ada setiap hari ada. Nggih. Di Madulio. Madulio itu 1 kilo dari Sayangan, ya. Kalau mau ke sana, mau tak antar siap, insya Allah kapan, ya. Mau besok, tidak apa-apa. Kita harus berpikir itu ada orang sudah sepuh, dia mengatakan gini, soal mati di mana nggak masalah, tapi yang jelas alamatnya di sini Pak Nur gitu dia. Kenal Dokter Emi, Emi itu ortodentis itu. Dia mengatakan gini, Pak Nur, kalau saya mati di Arab, itu keinginan saya, ya, di Makkah atau di Madinah, di Baqi atau di. Tapi kalau selama saya mati di Indonesia, di Indonesia bukan di Wonosobo, saya dikubur di sini pokoknya. Gitu. Mas yo, di Indonesia loh, bukan mati di Wonosobo. Jadi, insya Allah kita akan perlakukan dengan baik, kita akan urus dengan baik. Gitu. Silahkan kalau mau ngapling boleh, tidak ngapling juga tidak apa-apa, tapi nanti dimakamkan di sana itu insya Allah lebih baik. Tidak campur dengan Kristen. Di Matulia itu kan 90% warganya Muhammadiyah, ya. Jadi di sebelah makam kita itu ada makam desa dan tidak ada kijing juga di sana, cuman kan tidak rapi gitu, ya. Jadi masyarakat di sana mendukung, ya, pemandangannya bagus. Ya, nanti lihat di YouTube saya kalau itu makam Muslim Husnul Khotimah di Sanggup Mati Channel, insya Allah. Silakan juga follow di Instagram Husnul Khotimah PKU. Dalam? Begitu Bapak Ibu, nggih. Bukan apa ya, itu ketika ibu-ibu di tetangga saya itu jamaah saya tahu makam itu langsung ayo lihat semua kita, ya wis podo pengen gitu. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.